Orasi pemenangan Gus Muhaimin Presiden 2024 oleh Ketua DPW PKB Jawa Timur. Kepada yang terhormat Gus Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD, disilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Abdul Halim Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para bunyai, bapak ibu yang saya banggakan dan saya hormati, khususnya Ketua Dewan Syuro beserta jajaran pengurus Dewan Syuro DPC PKB Jawa Timur, BPC PKB Lumajang, Ketua Tanfid beserta jajaran Tanfid DPC PKB Lumajang yang barusan mendeklarasikan diri sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi tadi semua orang digambar suruh naik, itu cita-citanya cuma satu, untuk deklarasi bahwa saya siap nyalon DPRD Provinsi Jawa Timur. Itulah pintere Ketua DPC Kabupaten Lumajang. Makanya wajar kalau kemudian Lumajang punya bupati, Lumajang PKB-nya menang. Allahumma. Dan tadi janji Lumajang akan memenangkan juga Gus Muhaimin sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Yang saya banggakan Pak Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, kader PKB, perjalanannya luar biasa. Beliau ini berkarir di PKB bukan dimulai dari ketua PAC. Kalau sahabat-sahabat yang hadir ini ada yang berkarir sebagai ketua PAC, dimulai dari ketua PAC. Ada yang berkarir dimulai dari ketua ranting. Kalau Pak Thorik tidak. Pak Thorik berkarir di PKB dimulai dari tukang ketik kantor DPP PKB. Tepuk tangan untuk Pak Thorik. Jadi Pak Thorik ini jadi kader PKB dimulai dari tukang ketik kantor DPP PKB. Alhamdulillah saya bangga dan kita semua bangga. Beliau memimpin Lumajang mengalami percepatan yang luar biasa. Dan ini harus kita terus pertahankan dan kita kembangkan. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada Pak Thoriqul Haq beserta DPC PKB dan seluruh kader PKB bahwa Pak Thorik harus jadi bupati untuk periode yang kedua di Kabupaten Lumajang. Karena kalau tidak, apa yang sudah diraih hari ini nanti tidak bisa dilanjutkan dan yang dirugikan adalah masyarakat. Jadi kalau Pak Thorik kita instruksikan untuk maju lagi bukan untuk kepentingan Pak Thorik, tapi untuk kepentingan warga masyarakat Kabupaten Lumajang. Begitu halnya juga dengan ketika Gus Muhaimin harus maju menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bukan untuk kepentingan Gus Muhaimin, tapi untuk kepentingan perjuangan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk kepentingan perjuangan Nahdlatul Ulama, untuk kepentingan perjuangan pondok pesantren, untuk kepentingan perjuangan pengurangan dan penghapusan kemiskinan di Indonesia. Itu yang menjadi target utama. Dan ini juga bukan karena keinginan Gus Muhaimin, tapi karena tuntutan kebutuhan. Sama halnya dengan Pak Thorik pada saat sebelum maju sebagai calon Bupati Lumajang. Saya masih ingat betul, dan anggota fraksi Lumajang pada waktu itu juga pasti ingat betul
bahwa Pak Thorik waktu itu maju mundur untuk calon bupati dan saya termasuk yang mengundurkan waktu itu. Jadi sudah begitu matang persiapan Pak Thorik maju bupati di Bali pada saat ada bimbingan teknis DPRD se-Jawa Timur, saya umumkan bahwa Pak Thorik tidak jadi maju sebagai Bupati Lumajang. Apa yang terjadi, Bapak Ibu dan para kiai yang saya hormati, Pak Thorik langsung bilang sami'na wa atokna atas perintah dan tugas partai. Nah dari sini kita melihat bahwa Pak Thorik maju bupati atau tidak maju bupati bukan karena untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan perjuangan. Sehingga ketika sudah matang siap maju menjadi bupati, partai mengatakan berhenti, Pak Thorik berhenti. Nah kenyataannya ketika jadi bupati jelas kemanfaatannya betul-betul untuk warga masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah yang juga menjadi konsideran, menjadi latar belakang kenapa Gus Muhaimin harus maju menjadi calon presiden 2024. Kalau ngomong beratnya tanggung jawab, kalau ngomong beratnya tantangan, kalau ngomong sulitnya yang hal-hal yang harus dihadapi, secara pribadi Gus Muhaimin tentu kalau boleh memilih lebih baik tidak maju sebagai calon presiden. Kalau boleh memilih. Karena apa? Itu bukan hal yang mudah. Tetapi karena tuntutan keadaan, kewajiban sebagai kader Nahdlatul Ulama yang sampai hari ini satu-satunya kader Nahdlatul Ulama yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024, maka tidak ada alasan apapun bagi Gus Muhaimin untuk tidak maju atas permintaan dan dukungan para kiai, atas permintaan dan dukungan santri, atas permintaan dan dukungan seluruh warga masyarakat Indonesia, karena Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang lahir dan besar dari kader Nahdlatul Ulama. Jadi ini yang harus menjadi catatan kita. Dan kita yakin, karena ini bukan karena ambisi pribadinya Gus Muhaimin, maka ketika Gus Muhaimin ditakdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, kita semua yakin pasti akan membawa percepatan perubahan bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Allahumma amin. Bapak Ibu, para kiai, hadirin sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya juga didampingi oleh Ibu Anik Maslahah, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Silakan berdiri Bu Anik. Meskipun bukan dapilnya, saya minta berdiri. Ini juga mau maju di PRRI katanya. Kemudian saya juga didampingi Bendahara DPW PKB Jawa Timur, Mas Fauzan Fuadi. Silakan berdiri Mas Fauzan. Nah. Ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga didampingi Bu Hikmah Bafakih, Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur, yang juga anggota FPKB Jawa Timur. Saya juga didampingi jajaran anggota fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir. Tolong berdiri. Nah, ada Bu Mufidah, ada Neng Fitri, ada Bu Umi Zahro, ada, nah ini kader Lumajang. Jangan mau kalah sama Anang. Pokoknya Anang tidak boleh kalah, tidak boleh menang dari sampean, sampean harus memenangkan daripada Anang. Setuju? Ada, silakan berdiri. Ada Gus Hilmi juga. Bapak Ibu yang saya hormati, ini istimewanya Lumajang. Jadi hari ini acaranya bukan hanya dihadiri oleh Ketua DPW, tapi pasukannya DPW hadir semua di Lumajang. Karena memang Lumajang
menjadi bagian penting dari perjuangan PKB Jawa Timur dan perjuangan PKB di Indonesia. Kita terus gelorakan Lumajang di mana-mana seantero Nusantara. Karena Bupati sampean ini termasuk bupati yang cerdas, bupati yang kreatif, bolak-balik melbu TV tapi gak pernah bondo. Katanya Ki Anwar Zahid, modalnya mek modal ono wong nyaduk apa? Sajen. Nah, ono wong nyaduk sajen dadi berita. Dimanfaatno. Itu kelebihan bupati sampean di situ itu. Tapi memang banyak sekali prestasi yang sudah diraih. Nah, kenapa saya juga hadir di Lumajang dengan pasukan lengkap? Karena tadi yang disebut oleh Pak Torek tadi, Holopes Kuntul Baris. Dulu saya mengumandangkan Holopes Kuntul Baris se-Jawa Timur. Itu inspirasi awal Holopes Kuntul Baris juga dari Lumajang. Jadi saya ingat betul waktu itu saya bersama Pak Torek, waktu itu Pak Torek masih sekretaris DPW PKB ya. Kemudian mengunjungi takziah ke Kancil Salim. Nah, Salim Kancil. Di sana ada ini ketua DPC juga, sahabat Anang ini bikin kaos Holopes. Saya bilang, oh ini menarik ini untuk tagline membangun gotong royong di Jawa Timur. Dan hari ini sudah diambil oleh DPP, Holopes Kuntul Baris, sejak tahun berapa itu dikumandangkan oleh DPP. Tapi alhamdulillah untuk Jawa Timur, meskipun saya nggak jadi maju maju gubernur Jawa Timur, tapi berkat Holopes Kuntul Baris, gotong royong semua kader PKB, hari ini saya mendapatkan amanat sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ternyata Holopes Kuntul Baris itu bisa jadi mantra. Nah, jadi siapa saja yang nanti mau nyalek RI, mau nyalek provinsi, jangan lupa selalu ucapkan Holopes Kuntul Baris. Karena pada aslinya Holopes Kuntul Baris itu fatwanya Kanjeng Raden Sunan Ampel ketika ada proses urunan tiang masjid untuk Masjid Demak. Jadi Wali Songo kan harus urun tiang untuk bangun Masjid Demak. Nah, Kanjeng Raden Sunan Ampel urun satu tiang, diusung oleh santrinya. Nah, namanya juga tiang segitu gedenya, akhirnya agak kesulitan, bawanya berat banget. Lalu matur ke Kanjeng Sunan Ampel, ndara Kanjeng niki abot banget niki, abot sanget, mboten kuat niki nek sampai teng Demak mboten mungkin kuat. Terus Kanjeng Sunan Ampel jawab, "Qalu bismillah." Ucapno bismillah. Mergo wong Jawa zaman semanten angel ngucapno kalimat Arab, akhirnya dimaknani Holopes. Nah, barang ngomong Holopes, calon tiang pancang tiang untuk pembangunan Masjid Demak itu bisa diangkat dengan mudah dan ringan, akhirnya sampai ke Lumajang. Artinya siapapun yang mau nyalek, yang tadi maupun yang belum mendapatkan formulir, awali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dari Lumajang kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk Gus Muhaimin, Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Para kiai, Bapak Ibu, para nyai dan para PAC ranting yang saya banggakan. Semua narasi kenapa Gus Muhaimin harus maju jadi presiden, saya kira sudah jelas semua. Tadi ada Kiai Emjas, Kiai Imam Jazuli dari Cirebon, ada Gus Mustafa Bisri, ada Kiai Anwar Zahid dari Bojonegoro, ada siapa lagi tadi? Banyak sekali sudah. Kiai Miftahul Akhyar, belum lagi nanti Kiai Marzuki, belum lagi ada Gus Kausar, ada Gus-Gus yang sudah memberikan banyak sekali alasan
kenapa Gus Muhaimin harus maju jadi presiden 2024. Kenapa kita harus mendukung dan memperjuangkan maksimal Gus Muhaimin untuk jadi presiden. Alasannya sudah lengkap. Masalahnya sekarang adalah forum pada sore hari ini tidak lagi perlu membahas kenapa. Itu udah jelas. Ya karena kebutuhan, karena kader NU, karena satu-satunya kader NU yang layak untuk maju presiden. Kenapa kok dikatakan layak? Pengalaman politiknya, pengalaman birokrasinya, punya partai politik. Wong yang ndak punya partai politik aja sudah ngotot maju calon presiden kok. Apalagi yang punya partai politik. Jadi kita itu kadang-kadang kebalik. Ini ya, teman-teman PAC, sahabat-sahabat PAC, ranting dan seluruh kader PKB. Kita ini kadang-kadang terbalik. Syiat bukan ketua umum partai, tapi diagung-agungkan untuk calon presiden. Lah, bukan ketua umum partai kok maunya jadi calon presiden itu loh. Narasinya bagaimana? Padahal untuk calon presiden itu syarat utamanya harus diusulkan oleh partai politik. Beda ya Bapak Ibu sekalian, beda antara maju bupati dan maju gubernur dengan maju presiden. Kalau maju bupati masih ada yang namanya calon independen, asal bisa mengumpulkan KTP sekian dan sekian ribu dan seterusnya, ada syarat-syarat dan syaratnya dipenuhi, dia bisa maju sebagai calon bupati. Begitu juga calon gubernur. Tapi untuk calon presiden tidak ada syarat independen. Satu-satunya untuk bisa maju calon presiden harus diusung oleh partai politik. Nah, ketua umum kita Gus Muhaimin ini punya partai politik dan tidak kecil, 10%. Bukan main-main mengelola partai politik menjadi kekuatan 10%. Nah, sementara ada orang lain yang partai politik tidak punya partai politik, kemudian kita mengagung-agungkan untuk jadi calon presiden. Itu yang saya katakan kita ini sering terbalik. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk terus tanpa henti mengkampanyekan, mensosialisasikan bahwa Gus Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB, wajar dan layak maju menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jangan malu, jangan ragu, jangan minder. Salah satu kelemahan kader PKB itu kan suka minder. Bener gak? Nah, enggak boleh. Sudah dikasih contoh Bupati Lumajang. Kenapa Pak Thorik bisa jadi Bupati Lumajang? Karena enggak punya rasa minder. Kalau gantengnya ganteng saya. Enggak percaya, tanya ibu saya. Pasti ibu saya bilang ganteng saya. Masih enggak percaya lagi, tanya istri saya. Pasti istri saya akan bilang ganteng saya. Tinggi badannya tinggi saya. Pak Thorik itu hanya menang suara dibanding saya, itu aja. Tapi karena percaya diri, punya rasa yang luar biasa di dalam menghadapi tantangan, akhirnya Pak Thorik menjadi Bupati Kabupaten Lumajang. Nah, Gus Muhaimin juga begitu. Gus Muhaimin itu gak pernah ada rasa takut. Ini ceritanya Mbah Yai Dimyati Rais almarhum al-maghfurlah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi beberapa hari menjelang beliau wafat, Ketua Dewan Syuro kita, Mbah Dimyati Rais, pengasuh pondok Kaliwungu Semarang, yang alumninya menyebar di seluruh antero Nusantara. Beliau itu ngobrol sama putranya yang namanya Gus Alam. Beliau dawuh, Lam, Gus Muhaimin itu memang sudah layak jadi presiden.
Kenapa, Bah? Sudah bisa mengikuti jejaknya Gus Dur. Napa, Bah niku? Siji, gak duwe wedi. Nah, ini yang menarik ini. Gak duwe wedi. Gus Dur iku gak duwe wedi. Sapa ae nek gak bener omongi gak bener. Nah, Gus Muhaimin ini wis terbukti. Sekian tahun memimpin PKB, menjadi tokoh kita, itu gak pernah punya takut menghadapi siapapun. Yang kedua, percaya diri. Gus Dur itu juga orang yang paling percaya diri. Bagaimana tidak percaya diri setahun sebelum kejadian jadi presiden, Gus Dur sudah ngomong kemana-mana, saya akan jadi presiden Republik Indonesia pada saat itu. Percaya diri, ini pernah persis ini, sudah persis sama Gus Dur. Nah, kurangnya satu. Napa, Bah? Umat Gus Muhaimin belum memiliki rasa percaya diri yang tinggi seperti Gus Muhaimin. Nah, ini catatan bagi kita. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh kader partai. Tidak ada alasan apapun untuk kita minder. Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak mengkampanyekan Gus Muhaimin. Pulang dari sini, saya minta tiap hari isi omongan kita kepada tetangga, kepada teman kita, kepada saudara kita, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu mengatakan bahwa Gus Muhaimin Presiden 2024. Sanggup? Siap? Saya yakin, seyakin-yakinnya kalau kader partai punya kemampuan untuk menyampaikan itu, nok warung ngomono Gus Muhaimin, nok sawah ngomono Gus Muhaimin, nok pasar ngomono Gus Muhaimin. Saya yakin, satu, semua warga masyarakat akan paham bahwa Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar akan maju sebagai calon presiden tahun 2024. Yang kedua, itu adalah bagian doa. Ini yang penting. Semua orang pasti tanpa disadari mendoakan. Contoh yang paling sederhana, ada kader PKB di tengah sawah, lagi matun, lagi nyiapkan lahan untuk mau tandur dan seterusnya. Terus ngomong tentang rencana PKB untuk Gus Muhaimin maju presiden. Terus dia bilang begini, iya tah, jadi ini Gus Muhaimin katanya maju presiden 2024. Iya, bener. Dan sudah memenuhi syarat kader NU dan terbaik dan seterusnya lah, ngomong panjang lebar. Ya wes, muga-muga hasil. Sudah doa. Muga-muga hasil. Itu sudah doa. Lah kalau yang ngomong begini orang 1 juta di Indonesia misalnya. 1 juta kali ada kalimat begini di Indonesia disebabkan oleh kader-kader PKB yang luar biasa, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya doa itu pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita Indonesia 2024 akan dipimpin presiden kader Nahdlatul Ulama asli, dari lahir sudah Nahdlatul Ulama. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktunya kader NU memimpin bangsa. Pertama, Gus Dur dengan segala dinamika yang dihadapi pada saat itu, akhirnya dengan terpaksa Gus Dur tidak bisa menyelesaikan tuntas. Nah, hari ini kader NU harus tampil lagi menjadi Presiden Republik Indonesia dan harus bisa menyelesaikan dengan tuntas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sanggup? Siap? Saya yakin kader PKB Lumajang pasti akan memiliki daya juang dan daya tempur seperti bupatinya Pak Thoriqul Haq. Allahumma amin. Bapak Ibu, para kiai dan sahabat-sahabat, para pengurus PAC dan ranting se-Kabupaten Lumajang, demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak lain, semua ini kita lakukan sebagai bagian penting dari khidmat kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan dikira apa yang kita lakukan sekarang ini bukan bagian dari khidmat, bagian penting dari khidmat. Kenapa? Karena kalau PKB menang
maka NU pasti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk perjuangan Islam ala ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah. Kalau PKB menang, pasti pondok pesantren akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, yang perlu sekarang, tambahan saya terakhir, Pak Torik dan teman-teman yang senior-senior, kita kadang-kadang juga perlu menyampaikan perbandingan bagaimana posisi NU pada saat zaman Orde Baru dengan zaman Orde Reformasi. Bagaimana peluang NU pada zaman Orde Baru sebelum ada PKB dan setelah ada PKB. Ini perlu dinarasikan karena memang keberadaan PKB hanya untuk kebesaran Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Keberadaan PKB hanya untuk kepentingan perjuangan pondok pesantren. Keberadaan PKB hanya untuk perjuangan Islam ala ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah. Yang semuanya itu ujung-ujungnya adalah kesejahteraan warga masyarakat. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ketua DPW PKB Jawa Timur.